Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan hidup kita, dipanjangkan umur kita, disehatkan baik jasmani maupun rohani kita. Di sini kita sama-sama belajar mentadaburi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu banyak keajaiban, banyak sesuatu yang kita tidak ketahui, apalagi bagi dia yang tidak pernah mau mempelajari Al-Qur'an. Nah, di sini ada satu surat yang bernama yaitu Al-Ankabut. Surat ini unik, yaitu surat yang artinya laba-laba. Ada apa sih dengan laba-laba sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran berupa surat laba-laba? Padahal Al-Ankabut itu dari ayat pertama sampai ayat 59 itu penjelasannya nggak ada laba-laba. Cuman ada satu yang Allah selipkan di surat Al-Ankabut, yaitu surat yang ingin kita baca sekarang, yang ingin kita jelaskan sekarang. Baik, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu surat ayatnya. Setelah itu kita mari pelajari bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun inna allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Ini ayat, ternyata satu ayat dalam surat Al-Ankabut yang menjelaskan tentang Al-Ankabut, yaitu tentang laba-laba. Masalul ladzina takhadhu min dunillah. Kata Allah, wahai manusia, kalau kamu berpegang teguh atau percaya kepada selain aku, kata Allah, kamu itu hidupnya bagaikan laba-laba. Sifat-sifatnya bagaikan laba-laba. Kenapa? Ada apa dengan laba-laba? Laba-laba ini sangat buruk kehidupan. Jadi siapa saja di antara kita yang jauh dengan Allah, tidak mau mengikuti perintah Allah, sholat nggak mau, ngaji tidak pernah mau bisa, puasa males-malesan, sedekah boro-boro, semua yang baik-baik yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah, dia tidak pernah mau melakukan. Sedangkan ketika diperintah oleh seseorang yang menurut dia itu orang seperti bos atau yang lainnya, dia langsung laksanakan. Nah, di sini kebanyakan manusia memang seperti itu. Gak mau ibadah, tapi lebih nurut kepada orang lain atau manusia, makhluk yang sebangsanya. Nah, seperti Al-Ankabut buruk sekali Allah samakan
orang-orang yang seperti itu dengan laba-laba. Ada apa sih? Baik, di sini kita mulai jelaskan. Laba-laba itu ittakhadhat baita. Sesungguhnya laba-laba itu, yang membuat rumah laba-laba itu adalah si betina atau perempuan. Jadi orang-orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada imannya dalam hatinya, tidak sedikit kita sudah tahu kejadian di mana-mana, banyak wanita yang memimpin laki-laki. Banyak laki-laki yang tidak mau tanggung jawab tentang kehidupan seorang pemimpin di keluarga. Kenapa? Karena iman. Di sini laba-laba yang bikin rumah, yang ngatur, itu adalah perempuan. Wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Sesungguhnya seburuk-buruk tempat atau kediaman atau rumah, yaitu rumahnya laba-laba. Padahal menurut ilmu sains, sesungguhnya jaring laba-laba itu sangat kuat, sehingga kita tahu filmnya, ada film Spider-Man, nempel sini nempel sana, sehingga bisa membawa beban yang begitu berat. Padahal cuma sekedar jaring, itu cuma sedikit, apalagi kalau jaring itu banyak. Bahkan di filmnya itu kan Spider-Man itu bisa menahan laju kecepatan kereta, ya kan, ditahan dengan jaring laba-laba. Nah, memang pada hakikatnya menurut ilmu sains, jaring laba itu kuat. Ya, ketika ada angin dia tidak rusak, ketika ada air pun tidak rusak. Bayangkan, kuat kan? Nah, tapi ternyata Allah menjelaskan bahwasanya seburuk-buruk rumah yaitu rumah laba-laba. Begini buruknya itu. Setelah si betina membuat rumah, kemudian datanglah si jantan, entah dari mana. Ya, kalau sekarang si jantan dan betina tidak melaksanakan resepsi pernikahan, karena wajar itu adalah binatang, karena nggak ada penghulunya. Nah, tapi di sini yang paling mengerikan, ketika si suami istri atau si betina dan jantan itu melakukan perkawinan. Setelah kawin, kemudian si betina ini beranak, maka si jantan ini dibunuh oleh istrinya tadi dan dibuang dari rumah. Kemudian setelah si anak-anaknya dewasa, maka si ibu yang tadi dibunuh dan dibuang dari rumahnya oleh si anaknya tadi yang udah dewasa. Apakah ini tidak buruk? Jadi kalau ada satu keluarga yang sangat jauh dengan Allah, yang tidak mau menyembah Allah, sholat nggak mau, satu keluarga ini jauh sama Allah, tidak tentu kemungkinan banyak sekarang yang satu keluarga itu saling membunuh. Ada istri dibunuh suaminya, ada suami dibunuh istrinya, ada anak membunuh orang tuanya. Itu bukan sesuatu yang baru kita dengar, sering kita dengar, sering kita lihat. Kenapa itu? Karena dia itu lebih cenderung kepada selain Allah. Dia tidak fokus dengan ibadah kepada Allah, padahal Allah lah yang udah mengatur kita semua. Ketika kita ada masalah, maka Allah yang menyelesaikannya. Kita serahkan semuanya pada Allah. Dia jauh sama Allah, seakan-akan tidak ada yang bantu lagi setelah orang lain tidak bisa membantu dia, seakan-akan Allah itu tak ada. Akhirnya setelah merasa seperti itu, gundahlah, maka streslah, maka apa yang di sekitarnya dibinasakan, dibasmi habis sama dia. Tidak sedikit. Nah,
Maka dari itu marilah kita sama-sama dekatkan diri kepada Allah, agar supaya kita terhindar dari keburukan kehidupan alam kabut. Jangan sampai Allah memisalkan orang-orang yang jauh dengan Allah, bahkan menjadikan harta sebagai sesuatu segalanya baginya, atau orang lain misalnya bos itu bagikan lebih penting dibanding segalanya. Maka jangan sampai kita disamakan dengan alam kabut kehidupan kita, saling membunuh antar keluarga karena dengan harta atau karena dengan sesuatu yang tidak percaya akan Allah yang mengatur kita semua. Baik, sekian dari saya. Mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran. Ya, kata Allah ayat terakhir, lau kanu ya'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Sekali kamu mempelajari ayat ini, maka akan ketemu buruknya kehidupan laba-laba. Maka mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kehidupan yang buruk. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi keluarga yang mudah-mudahan bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, gitu ya. Karena sesungguhnya keindahan bersosialisasi itu gimana dengan hati kita. Kalau hati kita tenang, sejuk, bersih, insya Allah kita tidak akan pernah punya musuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.